Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Perkenalkan, saya Yatim Mubarak SPDI, peserta pendidikan profesi guru PPG Daljak tahun 2025 dengan nomor NIM saya adalah 2421101135 di bawah naungan LPTK UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek kinerja UPIN mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 dengan tema Al-Quran dan Hadis adalah pedomanku. Semoga kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi peserta didik dalam meningkatkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Sehat semuanya? Lah, saya buka untuk pembelajaran pagi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu untuk memimpin doa ya. Untuk ketuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
Baik, saya absen dulu ya. Nanti yang hadir, untuk yang perempuan bisa bilang hadiroh, untuk yang laki bisa bilang hadir. Dwi Nurul Fadilah, Indah Ayuniasari, Isna Malihatun Nafi'ah, Miftahul Rizkiyah, Nazilatun Nisa, Meisha Dwi Anggraini, Fitri Aulia Sari, Fikri Arroyan, Husaini Ali, Zahra Lailatul Latifatun Nisa, Fani Ulia Akyasa, Marvin Setiawan. Semuanya hadir berarti ya? Ada yang tidak hadir? Anak-anak kelas 7 ya. Sebelum ini kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan untuk dipimpin salah satu ya. Maju ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dahulu. Semuanya dimohon untuk berdiri ya, karena ini lagu Indonesia Raya. Ya, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran ke intinya, untuk lebih semangatnya kita biar lebih semangat dan tidak lesu ya, tidak membosankan, mari kita tepuk bersama-sama ya. Kalau di dalam pramuka ada namanya tepuk apa? Tepuk sambal, ada tepuk pramuka. Kalau di dalam mata pelajaran biar tidak ngantuk, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulangi ya biar kompak ya, biar tidak ngantuk ya. Nah, satu kali lagi. Nanti untuk semangatnya kita putar-putar tangannya ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya. Silahkan dipersiapkan untuk alat tulisnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini ya, di sini akan saya kasih tahu dulu atau jabarkan mengenai tujuan dari pembelajaran kita ya. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini akan saya tampilkan lewat aplikasi proyektor ya. Jadi untuk materi yang sekarang ya, yang akan kita bahas mengenai Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup kita. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup kita, kalian semuanya diharapkan yang pertama, kalian akan belajar Al-Quran sebagai pedoman hidup melalui metode problem atau PBL. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dengan benar, gitu ya. Yang kedua, menyebutkan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, apa ini? Baca. Mengidentifikasi masalah terkait pengalaman Al-Quran. Ya, selanjutnya menganalisis solusi agar Al-Quran dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor terakhir, bersikap cinta dan semangat dalam Al-Quran. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum ini dimulai, ya, siapa tahu dari teman-teman kita
Ada yang tahu? Akan saya berikan sebuah pertanyaan ya. Kira-kira mengapa orang itu sekarang banyak yang enggan untuk mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, siapa namanya? Karena pengaruh lingkungan. Namanya dulu disebutkan? Namanya Nazila. Nazila. Apa menurut kamu? Karena terpengaruh lingkungan. Lingkungan. Jadi benar ya, mungkin lingkungan yang salah itu bisa menyebabkan orang itu sekarang sudah malas untuk membaca Al-Quran. Yang lain, sebutkan nama. Ya, sebutkan nama. Chelsea. Iya, kecanduan media sosial. Jadi sekarang karena rata-rata 99% penduduk dunia itu tidak ada yang tidak memegang HP ya. Baiklah, kita langsung saja untuk memulai dan mendalami materi pada pagi hari ini. Akan saya tampilkan sebuah materi yang sudah saya susun lewat video animasi ya. Silahkan kalian tonton dan diamati. Di akhir nanti pembelajaran akan kita bentuk kelompok untuk mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Nanti akan saya bagikan sebuah lembar kerja yang harus kalian selesaikan dalam satu kelompok. Nah, untuk lebih memahami materinya, mari kita saksikan bersama-sama materi yang telah saya buat sebelumnya. Siapkan alat tulisnya ya. Melalui malaikat Jibril dan membacanya merupakan ibadah, diturunkan secara berangsur-angsur dan diriwayatkan secara tawatir. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya unsur-unsur dalam pengertian Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah. Kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tiga, perantara malaikat Jibril. 4. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. 5. Diturunkan secara berangsur-angsur. Dan yang terakhir adalah diriwayatkan secara tawatir. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Yang pertama, fungsi Al-Quran bagi Rasulullah SAW sebagai hujah atau bukti yang kuat atas kenabian dan kerasulannya. Kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran bagi manusia yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam berperilaku dalam kehidupan, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lainnya. Baiklah anak-anak, apakah sudah jelas mengenai video dari materi Al-Quran adalah pedoman hidup kita tadi? Sudah? Nah, setelah kita lihat video tadi ya, kita tentunya sudah paham bagaimana pentingnya Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Bapak akan memberikan sebuah tugas kelompok kepada kalian semuanya. Silahkan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nanti setiap kelompok akan saya berikan tugas lewat LKPD ya. Sebuah tugas nyata yang harus kalian pecahkan bersama-sama dalam satu kelompok. Di akhir penyelesaian nanti kita akan mempresentasikan satu persatu atau mewakili dari kelompok untuk maju mempresentasikan, menunjukkan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Silakan membentuk menjadi 4 kelompok ya. Ya, kelompok 1 siap ini ya. Kelompok 1. Silahkan ya. Nah. Tadi sudah paham ya? Allah. Ya, kelompok 2 ya. Kelompok 3. Ya, dikerjakan berdiskusi kelompok ya. Nanti di akhir kita presentasikan
mewakili dari kelompoknya untuk maju membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Silahkan berdiskusi ya, berdasarkan hasil dari kalian memperhatikan materi lewat tayangan video tadi. Kalian bayangkan sesuai dengan kehidupan di lingkungan kalian masing-masing, kenyataannya bagaimana untuk memecahkan masalah itu ya. Ya, ayo didiskusikan, dicatat bagaimana pemecahan masalahnya. Belajar Al-Quran juga menjadi penyebab menjauh dari nilai Islam. Semuanya? Iya, sampai lembar terakhir itu. Apakah ada yang tidak dipahami dari LKPD itu? Nah, itu didiskusikan ya. Yang A, pertanyaan pertama harus kalian diskusikan. Yang B, ya, nanti semuanya ya sampai D ya. Itu. Ya. Ini. Sampai D nanti dibaca ya. Nanti disiapkan saja siapa yang mewakili dari kelompoknya untuk maju mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Kalau nggak berani ya ngajak teman 2 orang mewakili dari kelompoknya. Cara membaca yang benar disertai dengan fitur gamifikasi agar lebih menyenangkan. Kelompok 1 masih semangat? Kelompok 2? Kelompok 3? Semangatnya mana? Semangat enggak? Kelompok 4? Semangat. Semangat apa semangat? Ya.
Jangan sampai nggak semangat ya. Dilanjutkan untuk tugas kelompoknya. Sudah semua? Sudah? Sudah? Untuk kalau sudah, persiapkan untuk mewakili dari kelompoknya. Nanti maju mempresentasikan ya, membaca hasil dari diskusinya ya. Siapa duluan yang mau maju dari kelompok mana? Kelompok sana? Kelompok 1 atau kelompok 3? Ya, kelompok semuanya sama-sama ganjil ya. Kelompok 3 dulu. Ya. Salam ya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Model pembelajaran, problem, baset, leri. Petunjuk, bacalah kasus berikut dengan cermat. Diskusikan dalam kelompok kalian. Isilah tabel dan jawaban yang tersedia. Kasus, seorang siswa merasa hidupnya tidak tenang. Ia jarang membaca Al-Quran, lebih sering mengikuti gaya hidup yang bertentangan dengan nilai Islam. Ia bingung bagaimana mencari ketenangan hidup. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi masalah ini? 1. Apa saja penyebab seorang muslim bisa jauh dari Al-Quran? Jawaban, seorang muslim bisa jauh dari Al-Quran karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan sejak usia dini membuat seseorang tidak terbiasa membaca dan memahami Al-Quran. Kedua, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang lebih banyak, menawarkan hiburan duniawi tanpa memperhatikan nilai-nilai agama. Ketiga, kurangnya kesadaran pribadi tentang pentingnya Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga tidak ada dorongan kuat dalam diri untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Keempat, lingkungan pergaulan yang tidak mendukung budaya membaca Al-Quran juga menjadi penyebab menjauh dari nilai-nilai Islam. 2. Apa dampaknya bagi diri sendiri dan lingkungan jika jauh dari Al-Quran? Jawaban, dampaknya sangat besar, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Bagi individu menjauh dari Al-Quran dapat menyebabkan hilangnya ketenangan jiwa, kegamangan dalam menentukan tujuan hidup, serta mudah terjerumus dalam pembuatan dosa dan kemaksiatan. Sedangkan bagi lingkungan, ketidakpedulian terhadap Al-Quran akan memperlemah nilai-nilai sosial seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Akibatnya, masyarakat menjadi mudah terpecah belah, penuh konflik, dan jauh dari keberkahan. Ya, bagaimana penampilan teman dari kelompok ini? Ya. Silakan kembali, terima kasih ya. Dari kelompok 3 yang barusan maju ya. Ya. Kita lanjutkan dari kelompok mana? Kelompok 1 dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7, materi Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Model Problem Based Learning atau PBL, kelompok 1. Kasus seorang siswa merasa hidupnya tidak tenang. Ia jarang membaca Al-Quran, lebih sering mengikuti gaya hidup yang bertentangan dengan nilai Islam. Ia bingung bagaimana mencari ketenangan hidup. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi masalah ini? A. Analisis masalah. 1. Apa saja penyebab seorang muslim bisa jauh dari Al-Quran? Jawaban, beberapa penyebab seorang muslim bisa jauh dari Al-Quran antara lain: 1. Kurangnya pemahaman
tentang pentingnya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Terpengaruh oleh kebiasaan buruk atau godaan duniawi, seperti bermain gadget atau menonton TV yang mengalihkan perhatian. 3. Tidak adanya waktu yang disediakan untuk membaca atau menghafalkan Al-Quran, sehingga menjadikan Al-Quran bukan prioritas utama. 4. Kurangnya motivasi untuk mencari ilmu agama yang memahami makna dari setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. 2. Apa dampaknya bagi diri sendiri dan lingkungan jika jauh dari Al-Quran? Jawaban, dampaknya adalah bagi diri sendiri, kehidupan terasa kosong, kurang mendapat petunjuk hidup yang jelas, serta kesulitan dalam menghadapi masalah hidup tanpa Al-Quran. Seorang muslim dapat merasa cemas dan terombang-ambing dalam keputusan hidup. 2. Bagi lingkungan menjadi kurang harmonis karena Al-Quran adalah sumber kebaikan dan petunjuk moral. Ketika individu jauh dari Al-Quran, interaksi sosial dan hubungan antara sesama juga dapat terpengaruh. Bahkan bisa muncul permasalahan sosial seperti perselisihan, ketidakjujuran, dan kurangnya empati. B. Mencari dalil. Nama surah dan ayat. 1. Surah Al-Isra ayat 17 ayat 9. Kandungan ayat. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa dan membawa kebaikan bagi umat manusia. 2. Surah Al-Baqarah ayat 2 juz 2. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang tidak diragukan lagi, yang bagi orang yang beriman akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan. C. Solusi kreatif. Ide 1. Mengadakan program membaca Al-Quran bersama di sekolah atau komunitas. Seperti setiap siswa diberi waktu untuk membaca Al-Quran beberapa menit setiap hari, kemudian mendiskusikan ayat-ayat yang dibaca bersama teman-temannya. Ide 2. Membaca aplikasi belajar Al-Quran yang menarik dan interaktif untuk membantu remaja lebih menarik membaca Al-Quran. Aplikasi untuk mencangkup tafsir, hafalan, serta cara membaca yang benar, disertai dengan fitur gamifikasi agar lebih menyenangkan. D. Refleksi diri. Saya berkomitmen untuk membaca Al-Quran setiap hari minimal 10 menit dan berusaha memahami makna setiap ayat yang saya baca. Saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mencintai Al-Quran dan mengaplikasikan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua grup ya, silakan yang sebagai dari grup maju semuanya untuk membawa hasilnya. Nah, semuanya yang tadi maju ya, berarti salah satu maju semuanya salah satu, maju semuanya salah satu. Ayo berbaris di sini. Ayo silahkan berbaris. Nah, tadi kan sudah dipaparkan oleh teman-teman kita ya, mewakili dari kelompok ya, bagaimana langkah-langkah di lingkungan kita agar masyarakat itu atau agar teman-teman kita itu tidak jauh dari Al-Quran ya, dan apa manfaatnya dari Al-Quran. Semoga saja dari paparan teman-teman kita tadi ya, dari teman-teman kalian semuanya tadi bisa kita amalkan di masyarakat agar lingkungan kita, paling tidak keluarga kita itu lebih cinta kepada Al-Quran. Kepada apa? Al-Quran, gitu ya. Terima kasih kepada semua siswi kelas 7 atas diskusinya untuk hasil karyanya. Silahkan dikumpulkan ya, dikumpulkan. Ya, silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Untuk lebih semangatnya, sebelum kita lanjutkan, mari kita tepuk semangat dulu ya, biar tidak ngantuk. Nah, persiapan ya, tepuk semangat, semangat, semangat.
Udah itu aja ya, biar tidak ngantuk ya, biar lebih semangat untuk menjalani pelajaran-pelajaran untuk selanjutnya. Mungkin hanya itu saja ya, materi Al-Quran Hadis kelas 7 tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup ya. Semoga apa yang telah kita kerjakan tadi bisa kita amalkan dan bisa kita contoh di kehidupan yang nyata ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin hanya itu saja dari Bapak yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di jadwal dan gelombang yang lain yang berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.